Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kami bersyukur juga bisa melihat para sarjana dan insya Allah mudah-mudahan tampang-tampangnya cerah-cerah semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Bagaimana perasaan teman-teman semua setelah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Semoga semuanya mendapatkan keberkahan, diberikan kemudahan dalam bekerja, mendapatkan pekerjaan, membuka peluang usaha, melanjutkan studi, mungkin ada yang mau segera melangsungkan pernikahan. Kami doakan yang terbaik untuk semua alumni Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Semoga diberikan hajat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili tim Traster Study Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menyampaikan beberapa hal terkait Traster Study. Ya, Traster Study UM Bengkulu. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pernah mendengar Traster Study? Apa itu Traster Study? Traster Study adalah media yang efektif untuk melacak lulusan. Digunakan untuk melacak keterserapan alumni sebuah perguruan tinggi dalam dunia kerja. Traster Study juga digunakan untuk melacak jejak keberadaan alumni, kesesuaian bidang dengan pekerjaan yang dia dapatkan, masa tunggu alumni. Yang melandasi pelaksanaan Traster Study ini adalah, teman-teman sekalian, standar indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud menetapkan bahwa salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi dalam hal pendidikan yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Jadi, teman-teman sekalian, indikator kinerja utama yang lulusan yang berkualitas diidentifikasikan oleh Kemendikbud adalah pertama, lulus cepat, kemudian cepat dapat pekerjaan, kalau ada pekerjaan gajinya tinggi, kalau ada bekerja cepat naik jabatan. Traster Study, teman sekalian, merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh universitas untuk memastikan bahwa output pendidikannya berkualitas. Dan Traster Study ini institusional, artinya terpusat di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dilakukan oleh universitas dan berkoordinasi dengan program studi. Maka pelaksanaan Traster Study hendaknya terpusat di universitas dan program studi berkoordinasi untuk mendapatkan data pelaksanaan Traster Study di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan pelaksanaannya juga hendaknya terus-menerus, artinya ini proses yang terus berjalan. Nah, ini beberapa tim Traster Study UM Bengkulu, ada ya, Pak Imanullah sebagai tim IT-nya, ada Pak Syukri Amin, Ketua CDC, Career Development Center, Pak Rasman di bagian kemahasiswaan, Pak Rashidi, dan saya sendiri. Sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa alumni UM Bengkulu yang sudah mengisi Traster Study pada tahun-tahun sebelumnya. Ada yang di Bengkulu, ada yang di Jambi, ada di Sumatera Selatan, ini keberadaan mereka, ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi tersebar, dan fungsinya adalah kami bisa mengetahui keterserapan alumni di dalam dunia kerja. Intinya, teman-teman sekalian, Traster Study ini kami akan melakukan pelacakan lulusan alumni 2 tahun setelah lulus PTS Min 2. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya, teman-teman semuanya akan mendapatkan pesan kurang lebih 2 tahun setelah lulus. Ya, siap-siap nanti mendapatkan pesan dari tim. Teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bertanya, ya, apa tujuan dari Traster Study? Tujuan dari Traster Study adalah kita ingin mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Bagaimana masa tunggu kerjanya, kemudian proses pencarian kerja pertamanya seperti apa, berapa bulan, situasi kerja terakhirnya seperti apa, kemudian aplikasi kompetensi di dunia kerjanya seperti apa. Apakah ilmu yang didapatkan itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Dan yang terpenting, teman sekalian, Traster Study juga digunakan untuk menentukan atau kita untuk mendapatkan output pendidikan, penilaian diri sendiri terhadap penguasaan pemeroleh kompetensi. Ada beberapa kompetensi nanti hendaknya dinilai oleh alumni.
Teman sekalian, oleh karena itu tujuan Star Study adalah kami ingin mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan khususnya di program studi selama alumni melaksanakan perkuliahannya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sehingga kami akan melakukan evaluasi-evaluasi yang dijadikan bahan untuk review, untuk mengecek kembali apakah kurikulum yang ada di program studi ini masih relevan atau tidak. Kemudian manfaatnya adalah, sekalian, kami akan mengetahui kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kebutuhan nyata pengguna lulusan. Jadi setelah teman-teman sekalian bekerja, misalkan di dunia kerja, dengan apa yang dia dapatkan di dunia kampus, ada gap tidak, ada kesenjangan tidak, sehingga kami bisa melakukan upaya perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, serta penyusunan dan peningkatan sistem pembelajaran. Selain itu, teman sekalian, kami juga akan melakukan kompetensi tambahan non-akademis. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kita meyakini bahwa soft skill itu sangat penting dalam dunia kerja. Dan kami akan melihat apa saja soft skill yang diperlukan di dalam dunia kerja yang urgent, sehingga bisa kita lakukan internalisasi dalam program studi. Kemudian, teman sekalian, pelaksanaan transfer study juga artinya merupakan alat evaluasi kinerja perguruan tinggi. Sudah seberapa jauh perguruan tinggi melaksanakan tridharmanya, catur dharmanya kalau di Muhammadiyah. Kemudian transfer study juga syarat kelengkapan akreditasi, baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, BANPT, perguruan tinggi, maupun lembaga akreditasi mandiri, LAM, yang ada di Indonesia. Teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum, ya, jenisnya sebenarnya ada dua, ya, kuesioner yang diisi oleh alumnus dan kuesioner yang diisi oleh pengguna lulusan. Tapi pada tahap ini kita akan melakukan pengisian khususnya untuk alumnus yang akan mengisi Tracer Study. Ini websitenya yang akan bisa dibuka nantinya. Oke, dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adapun luarannya nanti Tracer Study ini sebagai bahan kajian kebijakan UM Bengkulu dari sisi proses dan input lulusan. Kemudian kedua, feedback dari dunia kerja bagi lembaga untuk perbaikan UM Bengkulu. Kemudian pemenuhan data informasi lulusan untuk skor akreditasi lembaga dan pengisian laman Tracer Study Kemendikbud.go.id, dan khususnya pengisian Tracer Study UM Bengkulu. Dan ini beberapa luaran yang bisa kita lihat. Nanti kami akan melihat apakah lulusan-lulusan ini nantinya memiliki pekerjaan yang selaras dengan bidang keilmuannya. Ini ada hasil beberapa bahwa ternyata ada 129 alumni yang tidak selaras pekerjaannya dan ada 392 alumni yang selaras, artinya sesuai jurusannya apa, pekerjaannya apa. Ini menjadi catatan juga bahan evaluasi kami. Dan dilihat bahwa peringkat baik sekali, waktu tunggunya dan kesesuaian bidang kerja. Jadi dua item ini bisa kami dapatkan datanya melalui Tracer Study. Teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu luaran yang akan kita dapatkan. Kemudian pelaksanaan Tracer Study. Ya. Waktu pelaksanaan ideal yang diminta oleh BAN atau akreditasi sebenarnya 2 tahun. Walaupun sebenarnya pelaksanaan tim Tracer Study ini bisa juga nanti teman-teman mengisinya setahun setelah lulus, khususnya data secara umum. Pelaksanaan Tracer Study adalah tim Tracer Study Universitas dan program studi. Jadi program studi hendaknya meneruskan link yang ada kepada alumnus-alumnus di program studi tersebut. Tim Tracer Study Universitas ditetapkan dengan keputusan rektor, kemudian juga tim program studi ditetapkan oleh keputusan dekan. Yang pengisian kuesioner dilakukan secara daring, dan ini yang terpenting, pengisian kuesioner dilakukan secara daring. Nanti bisa pakai email, bisa pakai WA, dan hendaknya teman-teman sekalian mengupgrade ya, data-data WA-nya sehingga bisa kami lacak. Ini teman-teman sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini kami harapkan semua alumnus mengisi secara tuntas, karena instrumen ini adalah instrumen wajib yang ditetapkan oleh Ditjen Belmawa, sehingga semuanya dibutuhkan oleh universitas untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, pengembangan instrumen ini nanti berbasis fakultas. Jika ada kekurangan instrumen atau tambahan akan dikembangkan oleh pihak fakultas sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan datanya bisa nanti ya teman-teman bisa mengakses melalui Tracer Study umb.ac.id, kemudian mengisi identitas dan mengisi kuesioner Tracer Study.
Teman-teman minimal sekali bisa mengisi dulu identitasnya sebagai database agar kami bisa melakukan pelacakan nantinya. Teman-teman sekalian, nanti ini alurnya kira-kira kami pengumpulan data kontak alumni, teman-teman bisa ngisi di identitasnya sih dulu di www.trasarsadi.id. Jika seandainya ada data yang berubah, hendaknya bisa melakukan updating data. Teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pelaksanaannya dan what's next, apa yang harus dilakukan selanjutnya, mengisi data alumni. Dan kedua, menginformasikan jika mengganti nomor HP dengan melakukan updating data di trasarsadi.id. Berusaha dan berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan mengisi PS. Teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan melihat sebentar tentang bagaimana cara pengisiannya, ya, pengisian Traser Study. Jika kita melihat teman-teman sekalian, pengisian Traser Study ini bisa dicek nanti link yang tersedia traserstudy.id. Ketika ini bisa diisi tahun lulusnya berapa, misalkan tahun 2021 tahun ini, kemudian dibuat ketik input. Ya, ketika masuk ke laman Traser Study bisa diketik tahun lulusnya tahun berapa, kemudian program studinya program studi apa, misalkan pendidikan bahasa sastra Indonesia, ketik input data. Setelah input data silakan diisi nomor mahasiswa NPM-nya tahun lulusnya 2021, misalkan program studinya tadi program pendidikan bahasa sastra Indonesia, nama, nomor telepon, alamat email, NIK, NPWP. Jika teman-teman belum ada NPWP, silakan klik batas NIK. Tapi teman-teman, kami pesankan juga untuk mengupdating data ini secara konsisten jika seandainya ada nomor telepon yang berganti atau tidak aktif lagi. Sehingga kami bisa melakukan pengiriman pesan untuk mengisi data Traser Study. Ini identitas. Setelah ini bisa langsung disimpan untuk sementara waktu sebelum TS-2, 2 tahun setelah lulusan. Ketika TS-2, artinya 2 tahun setelah teman-teman semuanya lulus, bisa masuk mengisi kuesioner wajib. Yang pertama tentang jelaskan status Anda saat ini, apakah bekerja full atau part-time. Kemudian kedua, belum memungkinkan bekerja. Yang ketiga, wira swasta. Yang keempat, melanjutkan pendidikan. Yang kelima, tidak kerja tetapi sedang mencari kerja. Teman-teman tidak perlu mengisi seluruh kuesioner. Seandainya mengisi sudah bekerja, artinya nanti berapa bulan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Misalkan 4 bulan, di sini diklik 4 bulan. Misalkan dia 4 bulan, misalkan kalau tidak, jawab seperti apa. Kemudian tempat lokasinya di mana, kemudian pendapatannya berapa kira-kira ditulis di sini, kabupatennya seperti apa, instansinya apa. Ini jika teman-teman mengisi form bekerja, nama perusahaannya seperti apa. Nah, jika teman-teman di awal tadi mengisi wira swasta, ditulis di sini wira swasta posisinya apa, founder, co-founder, staff atau freelance pekerja lepas. Apa tingkat tempat kerjanya. Jika menuliskan teman-teman tadi melanjutkan pendidikan, langsung ke pertanyaan atau F18. F18, sumber biayanya siapa, biaya sendiri atau biaya siswa, program tingginya, program studi, dan tanggal masuk. Jadi tidak semuanya harus diisi sesuai dengan jawaban pertama sebelumnya. Kemudian dijelaskan di sini. Kemudian ini yang terpenting F14, seberapa erat hubungan antara bidang studi dan pekerjaan Anda. Apakah relevan atau tidak relevan. Kemudian tingkat pendidikannya setingkat lebih tinggi atau sama atau lebih rendah. Misalkan Gojek, misalkan teman-teman lulus sarjana tapi kerjanya sebagai Gojek, itu lebih rendah. Nah, ini teman-teman perhatikan juga, ada A dan B. Yang A adalah tingkat kompetensi penguasaan kita ketika lulus. Misalkan etika, poinnya misalkan saya 4. Bidang keahlian 4 misalkan. Bahasa Inggris 5, karena jurusan bahasa Inggris. Penguasaan penggunaan teknologi informasi misalkan 4. Nah, di bidang B ini teman-teman adalah ketika kita masuk ke dunia kerja, ternyata etika yang dibutuhkan itu sangat tinggi misalkan. Sesuai bidang ilmunya sedikit misalkan 3. Bahasa Inggrisnya dibutuhkan karena kita kerja di multinasional misalkan 5. Nah, penggunaan teknologi informasinya ternyata lebih tinggi 5. Nah, komunikasinya seperti apa? Misalkan saya sekarang komunikasinya 4 sekarang. Ternyata di dunia kerja 5. Kerja tim seperti apa? Biasa saya kerja sendiri misalkan. Tidak terlalu bagus. Tiba-tiba di dunia kerja sangat dibutuhkan. Kerja timnya 5. Pengembangan diri bagaimana kamu belajar? Ini yang dijawab ya teman-teman. Ini kuesioner opsional. Evaluasi pembelajaran selama di program studi. Ukurannya bagaimana demonstrasinya, kolaborasi risetnya, partisipasi risetnya, magangnya, praktikum, diskusi dan sebagainya. Diisi, mudah-mudahan ini bisa. Setelah itu teman-teman jangan lupa
simpan, ya. Usahakan menyelesaikan sampai akhir. Teman-teman juga bisa memanfaatkan portal Traster Study untuk melacak keberadaan teman-temannya dulu ketika kuliah, misalkan tahun 2019, ya. Tahun 2019, kemudian jurusan apa, misalnya jurusan bahasa Inggris, ya. Sekolah jenjang bisa cek cari data. Ketika cari data nanti ketemu ini akses teman-teman ketika dulu angkatan 2019 yang lulusnya. Kemudian Puspa klik akses data, kemudian bisa mengecek ya, nomor handphone dan alamat email. Dan demikianlah teman-teman sekalian cara mengisinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kami berdoakan semoga teman-teman dimudahkan karirnya, studi lanjutnya kalau studi lanjut untuk jodohnya mudah-mudahan diberikan kemudahan jodohnya, dan semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kami berharap hubungan kita tetap terjalin dengan semua di Bengkulu, bahwa setelah tamat bukan artinya putus hubungan, tapi Universitas Budaya Bengkulu berkomitmen untuk memastikan bahwa semua alumninya bisa bekerja, bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak, ya kalau bisa ketika bekerja juga cepat naik jabatan, dan mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.